alinea UUD 1945. Masih ingat ada berapa alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar? Ya, kemarin kita sudah mempelajari itu. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anak, di sini ada pertanyaan, apa itu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional? Ada yang tahu? Oh ya, silakan berdiri. Menurut kamu apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yaitu untuk mengatur tingkah laku warga negara. Oh ya, terima kasih. Nama kamu siapa? Khalifah. Oh ya, dari Khalifah tadi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku warga negara. Sekarang kita lihat. Di sini ada pengertian kesimpulan dari peraturan perundang-undangan, yaitu sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara. Terus di sini jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu rupanya seperti ini. Yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini yang paling tinggi. Terus yang kedua, ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini biasanya disingkat jadi TAP MPR. Kemudian undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus anak-anak, di sini ada gambar. Ini gambar apa? Ini anak. Ya, di sini itu ada gambar anak ngamen dan anak sedang menulis. Padahal kalau kamu lihat di gambar ini kan sebenarnya kan usia anak-anak yang harusnya masih apa? Sekolah. Ya mungkin sama kalian aja, ini kan jadi sekolah kalian. Ini kan mungkin salah sekolah kan baru sekolah apa? SD ya. Tetapi kok ini tidak sekolah malah mengamen dan menulis. Terus apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Pada waktu kamu melihat gambar ini yang ada di pikiran kalian apa? Kasihan ya? Iya, harusnya di Indonesia itu sudah diatur di pasal-pasal UUD itu warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari beberapa pasal. Jumlah pasalnya itu ada 37, mengatur tentang pendidikan, mengatur tentang fakir miskin, mengatur tentang hak asasi manusia. Itu nanti yang akan kita diskusikan. Sebenarnya pasal-pasal tersebut sudah terimplementasi atau berjalan dengan baik apa belum sih? Gitu ya. Sekarang saatnya berdiskusi. Ini nanti kalian akan dibagi kelompok oleh Bu Galuh. Nanti satu kelompok anggotanya 5 orang. Begitu ya. Nanti duduknya kalau sudah dibacakan Bu Galuh duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya Ahmad Cahyo, Ahmad Ilham, Ridho, Karisa, dan Marlinda. Kelompok 2 Dava, David, Vanelia, Revadi, Sasa. Kelompok 3 Reza, Khalifah, Koirunisa, Reisa, Siti Syafira. Kelompok 6 terakhir ada Davin, Rehan, Paramestri, Novita, dan Tias. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tasnya tidak usah dibawa, bukunya saja yang dibawa. Semua sudah duduk berkelompok? Ya kan? Nanti Bu Galuh akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik,
menambahkan solusi dari kasus kelompok 1, yaitu menurut saya solusinya harus ada hukuman yang tegas dari sekolah jika kasus bully, kekerasan dan diskriminasi terjadi di sekolahan, agar pelaku-pelaku kasus pelanggaran tersebut menjadi takut dan jera sehingga kejadian pelanggaran tersebut dapat berkurang. Tadi dari tim kelompok 4 memberikan solusi terhadap kasus yang didiskusikan kelompok 1 bahwa untuk mengatasi kasus bully di sekolah harus ada hukuman yang berat bagi para pelakunya, betul ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8A presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah terlaksana. Sekarang sebelum memasuki kegiatan pengerjaan soal latihan, kita ice breaking dulu. Ice breaking itu biar otak kita fokus kembali. Silakan tirukan adegan yang sudah disiapkan di galu ini. Silakan tirukan. Ini yang bisa ini orang memang konsentrasinya luar biasa. Anak-anak kelas 8A pagi ini hasil diskusi kelompok sudah dikumpulkan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan uji pengetahuan melalui rangkaian soal ya. Silakan dikerjakan secara individu. Anak-anak kelas 8A kita sudah melaksanakan penilaian keterampilan melalui hasil diskusi, kemudian penilaian pengetahuan dari hasil kalian mengerjakan soal ya. Sekarang saatnya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari siswa? Silahkan berdiri, sebutkan namamu. Perkenalkan, nama saya Khalifah Nur Aziz dari kelas 8A. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah kami menjadi paham materi tentang Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dan kami juga paham tentang implementasi dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oh ya, baik, dari Khalifah Nur Aziz sudah menyampaikan kesimpulan bahwa Khalifah dan teman-teman jadi mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki hukum tertinggi dan digunakan sebagai penyelenggaraan negara. Untuk refleksi ada yang mau menyampaikan? Silakan. Oh ya, silakan berdiri, sebutkan namamu. Perkenalkan, nama saya Matria Diminasnya dari kelas 8A. Refleksinya adalah pembelajaran diskusi seperti ini bisa membesarkan Bu, karena kami bisa saling berpendapat dengan kelompok lain. Oh ya, terima kasih dari Marlinda sudah menyampaikan refleksi. Minggu depan nanti kita ketemu lagi dengan materi memaknai peraturan